pemimpin kami, ulama kami, guru kami, Ketua Umum MUI Kota Bandung, Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, untuk memberikan arahannya tentang apa yang sedang kita kerjakan bersama ini, dan juga mohon berkenan untuk membuka kegiatan ini juga dengan doa. Kepada Pak Kiai Miftah Farid, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pak Kadis yang saya hormati dan Bapak-bapak serta para peserta pertemuan kita pada pagi ini yang kami cintai. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini bisa melaksanakan salah satu program kita, bagian daripada rangkaian program-program yang dicanangkan oleh Ketua Bagian Ekonomi di Majelis Ulama Dr. Arsyad. Saya sampaikan terima kasih kepada para peserta dan mudah-mudahan ini dapat terus mendorong kita untuk bersama-sama dengan tanpa bosan-bosan mengajak umat, mengarahkan umat, membawa umat untuk senang berkooperasi, berta'awun. Dan inilah salah satu problem yang dihadapi oleh umat kita. Kita ini punya ajarannya yang baik, umat yang banyak, tapi ternyata terkalahkan di bidang ekonomi. Tentu jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan ajaran Islam. Ini karena kita belum mampu menghayati dengan baik nilai-nilai Islam. Sejak Nabi berada di kota Makkah, beliau sudah mendapatkan pengawalan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan harta. Jadi peta dakwah yang dihadapi oleh Nabi waktu itu selain kemusyrikan juga adalah yang disebut materialisme dan monopoli kekayaan oleh darah biru keluarga-keluarga Nabi antara lain pada waktu itu. Ini baca ayat-ayat itu dari sejak Al-Lahab dan lain sinyal-sinyal, awas itu harta, awas harta itu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh lupa, dan ini juga salah satu barangkali peta dakwah kita, yaitu kita belum sungguh-sungguh menghadapi menyangkut ekonomi ini. Dulu para sesepuh kita, organisasi yang paling pertama dibuat itu serikat dagang. Tapi kesininya kita kurang sungguh-sungguh. Tapi sekali lagi kita nggak ada kamus putus asa, berjuang terus, berusaha terus. Kalau merujuk kepada ayat-ayat dan hadis sudahlah cukup banyak betapa Islam menghargai seseorang itu yang bisa bekerja dan bisa memberi. Resep gawe, resep merek. Ini adalah filosofi yang dicanamkan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak boleh lupa perkembangan Islam ke seluruh dunia sampai ke Cina dan lain-lain itu didukung juga oleh para pedagang, oleh para pedagang waktu masuk ke Indonesia juga. Selain gerakan-gerakan spiritualisme juga adalah gerakan ekonomi. Ini sudah sama-sama kita sadari. Nah, oleh karena itulah saya ingin mengajak kepada kita semua untuk tidak bosan-bosan terus memperankan masjid yang menurut bahasa Ketua DMI Pak Yusuf Kala, jangan hanya memakmurkan masjid, tapi masjid bisa memakmurkan umat, memakmurkan sekitar. Dana yang ada di masjid itu banyak itu, ya, dana jangan dikumpulkan, disimpan. Untuk apa disimpan terus? Harusnya disalurkan untuk menolong saudara-saudara kita. Ya, memang tentu perlu manajemen yang baik. Ajaran ta'awun ini salah satu yang harus terus kita sosialisasikan di kalangan umat. Kita ini baru baik kalau ada ta'awun, bersinergi. Rasulullah SAW diutus bukan sebagai pedagang, tapi tidak boleh lupa, beliau diutus untuk membenahi akhlak. Tapi tidak boleh lupa, masa hidup beliau sebagai pembisnis itu lebih lama daripada sebagai nabi. 50 tahun beliau sebagai pembisnis. Dan hanya 22 tahun beliau sebagai nabi, sebagai rasul. Dan setelah beliau jadi nabi, beliau tidak jadi peminta-minta, beliau pemberi. Setelah menjadi de facto jadi pemimpin di Madinah itu 9 tahun lebih. Beliau tetap sebagai sosok pemberi. Dalam kasus kurban umpamanya saja. Kalau dilihat rumahnya sederhana dan lain-lain, kadang-kadang kelaparan, tapi beliau kurban 100 ekor. Dan beliau menyatakan, saya berkurban untuk diri saya berkurban mewakili umat saya yang tidak mampu berkurban, mewakili keluarga saya yang tidak mampu berkurban. Apa semangatnya kita
dapatkan dari sini adalah semangat memberi. Inilah yang perlu kita sosialisasikan. Nah, bagaimana kita membangun ekonomi ini? Islam mengajarkan ta'awun. Apa yang dicontohkan oleh Nabi? Beliau sebagai pembisnis dari sejak 12 tahun, 24 tahun sukses, 25 tahun melakukan sinergi. Pernikahan beliau dengan Siti Khadijah itu adalah makna sinergi antara orang yang memiliki kepiawaian dalam bisnis dan pemilik modal. Beliau bukan tidak nyalindung kagelung, enggak. Beliau memberikan mas kawinnya 30 ekor unta, dimatakan 40 ekor unta. Jadi bukan, tapi adalah bersinergi. Dan kita perhatikan apa-apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, oleh Sa'ad, oleh yang lain. Ketika gerakan, ketika hiruk pikuk politik di ibu kota pada waktu itu di bawah dinasti Umayyah banyak melahirkan konflik, banyak melahirkan permusuhan, maka ada gerakan pedagang dan pendakwah bersatu untuk tinggalkan hiruk pikuk politik pada waktu itu, bersama-sama bersinergi menuju jalan ke timur. Nah, itulah yang kemudian membentang melahirkan Afghanistan, Pakistan, Turkistan sampai ke Cina. Itu jasa siapa? Jasa para pedagang dan sekaligus pendakwah. Inilah kira-kira mimpi kita. Katanya harus punya mimpi ini. Kalau nggak punya mimpi, nggak punya program, sudah gagal. Jadi mimpi itu awal daripada keberhasilan. Nah, oleh karena itulah sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada yang muda-muda ini untuk berusaha terus bangun ta'awun. Kalau kita saling tolong-menolong, bikin apapun bisa lah. Kita ini mayoritas, ya. Bikin apa saja asal pembelinya dan saudara-saudara kita siap membeli, pasti berhasil. Tapi kelemahan kita sekali lagi adalah semangat ta'awun ini. Kita ta'awun kalau kita sendiri yang untung, biar orang lain malah tidak untung juga nggak apa-apa. Koperasi adalah sebetulnya resepnya. Koperasi kita punya program besar, yaitu menghilangkan opini atau pendapat koperasi yang kurang baik itu. Kita buktikan koperasi itu baik. Nah, kita sampaikan terima kasih nih Pak Dinas Koperasi lah. Insya Allah bersama-sama MUI, para ulama, DKM, kita ingin bersama-sama membangun ta'awun. Jadi saling tolong-menolong itu ibadah. Saling tolong-menolong itu adalah jihad. Saling tolong-menolong itu penghapus dosa dan kesalahan. Hanya dengan ta'awun kita. Belanja ke tetangga, belanja kabar raya, ya. Berikan modal ke si kecil supaya nanti kita bersama-sama. Dan suasana corona seperti sekarang ini, jangan tidak boleh menghentikan, menjadikan kita putus asa. Masih ada saluran lain, masih ada jalan lain. Kita bekerja, kita berbuat. Ta'awun adalah prinsip. Tolong saudara-saudara kita, belanjalah itu kepada saudara-saudara kita yang mungkin agak mahal-mahal sedikit, nggak apa-apa. Dan yang kedua, yang berikutnya adalah yang menjadi target kita seperti yang disampaikan berkali-kali oleh Pak Ars. Maaf, itu kayaknya Pak Kiai ke-mute itu. Suaranya hilang, ke-mute Pak Kiai. Pak Kiai, punten suaranya ke-mute Pak Kiai. Oh iya. Inilah resiko pakai ini. Maaf. Iya. Jadi mudah-mudahan acara ini walaupun jarak jauh tapi sukses, membawa keberkahan. Amin. Kami sekali lagi sudah berniat, sudah bertekad untuk terus mengawal bersama-sama apa yang bisa kami lakukan, MUI bisa kami lakukan, kita bersama-sama. Terima kasih sekali lagi Pak Koperasi. Mangga orang sasarangan membangun Bandung anti rentenir, anti eksploitasi orang miskin. DKM bangkit, DKM uangnya jangan disimpan terus, digolangkan di tetangga supaya mereka tidak kena rentenir. Atur nuhun. Punten aya acara de biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mohon berkenan sekalian doa, Pak Kiai. Baik, enggak ya.
Baik, kita bersama-sama untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah senjata kita. Doa adalah alat kita untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, Tuhan kami, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat. Salawat dan salam semoga kau limpahkan kepada kekasih kami, junjungan kami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Engkau Maha tahu ya Rabb, problem umat yang kami hadapi. Kami tidak mau putus asa. Kami ingin bekerja terus dengan ikhlas. Tapi semuanya ini baru bisa kami lakukan kalau Engkau senantiasa membimbing kami, merahmati kami, memberkati kami. Tolong kami Allah agar diberi kekuatan lahir dan batin. Kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmaniah rohaniah untuk melaksanakan idealisme kami, cita-cita kami membangun ta'awun di umat, khususnya di bidang ekonomi. Tolong program kami mendapat curahan rahmat berkah-Mu, mendapat izin dan pertolongan-Mu ya Allah. Sehatkan saudara-saudara kami yang bergerak untuk melaksanakan apa yang diajarkan Rasul kepada kami. Kami rindu ya Allah agar saudara-saudara kami yang selama ini terdolimi oleh pelarian ini dapat ditolong dengan baik. Tolong ya Allah. Dengan kekuatan, dengan kudrah dan irdah-Mu. Apa yang kami menjadi tekad kami, niat kami, akan menjadi lajah. Tolong kami ya Allah. Kami lemah. Tanpa kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Kami bodoh. Tanpa ilmu yang Kau berikan kepada kami. Kami juga sesat. Tanpa hidayah, tunjuk Rabb. Bimbinglah kami agar kami dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kami dengan penuh keikhlasan dan ketulusan. Allahumma ij'alni muslimina muttaqina muhsinina muqarrabin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.